Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ihwatu iman dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara pesantren Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Alhamdulillah sudah menginjak hari ke-19 ya. Mudah-mudahan kita selamanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah kita tetap lancar gitu ya. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan memaparkan materi mengenai bagaimana menjaga kesehatan mental agar dalam pandemi COVID-19 ini mental kita selalu sehat gitu ya. Berbicara mengenai COVID-19 ya, COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang ditemukan pada tahun 2019. Tentu kalau kita mendengar kata corona atau virus corona itu tidak asing lagi di telinga kita, begitu ya. Seluruh dunia, termasuk masyarakat kita di Indonesia, itu tidak asing lagi mendengar kata virus corona atau COVID-19 ini ya. Untuk masyarakat kita, masyarakat Indonesia paling dirasakan itu terjadi pada pertengahan Maret, gitu ya, ketika secara tiba-tiba semua kantor sekolah itu harus diliburkan. Himbauan dari pemerintah bahwa harus masyarakat Indonesia itu untuk menekan penyebaran virus ini ya, virus corona ini, itu harus tetap stay at home atau tinggal di rumah. Itu himbauan-himbauan dari pemerintah yang pertama terkait dengan penyebaran virus corona ini. Kalau dipikir-pikir memang kejadian virus corona ini di luar prediksi kita, di luar, bahkan menurut saya di luar nalar kita. Kalau dipikir-pikir bagaimana mungkin ya di tahun 2020 yang sudah modern ini gitu ya, kita terkena wabah penyakit semacam ini gitu ya, dengan segala teknologi canggih, alat kesehatan canggih, tapi mungkin tidak seperti itu. Allah mempunyai maksud lain di balik wabah corona yang menimpa seluruh dunia ini begitu ya. Itu terkait COVID-19. Memang COVID-19 itu banyak mempengaruhi aspek kehidupan manusia. Tidak hanya saja fisik ya, tapi memang yang paling terasa itu adalah mungkin penyebaran ke aspek fisik, juga psikologis. Lalu juga aspek sosial ya, sosial, kemudian ekonomi, tingkat pendidikan, politik itu terpengaruh oleh kondisi COVID-19 ini gitu ya. Nah, untuk itu bagaimana kita bisa melalui wabah pandemi COVID-19 ini supaya kita menghadapinya dengan hati yang tenang begitu ya, hati yang tenang, kemudian juga mental kita tetap sehat. Memang mental itu harus sehat tidak hanya selama pandemi corona saja begitu ya, tapi juga mental kita setiap hari juga harus diusahakan supaya memang tetap sehat begitu ya. Nah itu memang ketika kita mengalami masa pandemi, di awal-awal mengalami masa pandemi, mungkin ini sudah memasuki waktu yang beberapa 2 bulan lebih mungkin ya kita mengalami pandemi corona. Sudah beberapa bulan juga ada di rumah dan lain sebagainya begitu ya. Nah mungkin memang kita dirasa di awal, apalagi di awal-awal kejadian pandemi ini, kita harus stay at home dan lain sebagainya. Itu kita merasa ada perasaan bingung, perasaan sedih, kalau kata anak-anak bete ataupun bosan juga ya, bingung dan lain sebagainya, itu ya memang yang terjadi gitu ya. Nah tapi itu hal yang normal sebenarnya ketika dilanda bingung, ada sedikit cemas dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa menghadapi hal-hal semacam itu supaya memang pikiran kita tetap jernih untuk menghadapi COVID-19 ini begitu ya. Itu terkait dengan COVID-19 yang memang sampai hari ini wabah itu masih tetap melanda dunia begitu ya. Terkait dengan COVID-19 ini,
eh, tema kita ya yang akan dibahas hari ini terkait dengan masalah kesehatan mental gitu ya. Bagaimana menjaga mental kita supaya tetap sehat begitu. Nah, dalam beberapa referensi dikatakan bahwa kesehatan mental itu adalah di mana seseorang individu terhindar dari gangguan atau istilahnya penyakit jiwa begitu ya. Mampu menyesuaikan diri, sanggup mengatasi masalah, terus adanya keseimbangan fungsi jiwa, lalu juga dia merasa berharga, berbahagia, dan juga mampu menggunakan potensi diri secara maksimal. Nah, itu kira-kira definisi tentang kesehatan mental dalam beberapa referensi ya. Kalau menurut WHO itu setidaknya ada 4 indikator seseorang dikatakan sehat secara mental. Yang pertama itu adalah bagaimana potensi diri kita mampu direalisasikan. Dalam artian yang pertama itu bagaimana kita mampu membuat aktivitas tetap bermanfaat. Nah gitu ya, yang pertama. Yang kedua adalah mampu bekerja secara produktif. Nah, mampu bekerja secara produktif artinya kita tetap bersemangat ketika menjalankan berbagai aktivitas. Nah itu ya sehat mental yang kedua menurut WHO. Yang ketiga itu mampu atau tangguh terhadap suatu tekanan atau stres. Nah itu juga ya, karena kalau yang dinamakan tekanan atau stres itu memang tak bisa dihilangkan sebetulnya ya. Stres itu hanya bisa dimanage oleh kita begitu ya. Makanya kita harus punya kemampuan, keahlian, pengetahuan untuk mengatasi tekanan atau stres ini. Nah, supaya tidak menjadi stres yang berat begitu. Yang keempat itu mampu memberikan kontribusi terhadap lingkungan sekitar. Nah, itu 4 hal atau 4 indikator sehat mental menurut WHO. Nah, itu kira-kira yang dikatakan sehat mental. Kita bisa mengenali diri, apakah sampai hari ini mental kita masih sehat gitu ya. Kalau kita masih bisa menyesuaikan diri, mampu berbahagia dan lain sebagainya, insya Allah kita dikatakan sebagai sehat secara mental. Itu ya. Nah, itu diantara ini terkait dengan COVID-19 ya. COVID-19 memang seperti tadi saya katakan ya, sulit dimengerti karena wabah penyakit ini tidak seperti halnya bencana alam gitu ya. Kalau bencana alam kan itu jelas, bencana alam itu jelas ya, di mana tempatnya, korbannya siapa, bentuknya seperti apa, dan bagaimana cara mengamankannya itu lebih mudah. Sementara COVID-19 ini memang semacam krisis ya. Krisis itu dikatakan krisis karena yang pertama cenderung tidak dimengerti gitu ya, kenapa ini bisa terjadi, kenapa wabah ini seperti ini dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kita keterampilan kita seolah-olah kalah gitu ya, kalah oleh keadaan COVID ini gitu ya. Dimana segala aktivitas itu terhambat dengan adanya pandemi ini. Kemudian yang ketiga, sulit diprediksi COVID-19 ini. Asal mulanya kan asalnya dari mana wabah ini. Kemudian meskipun dikatakan bahwa wabah virus corona ini awalnya dari Wuhan katanya begitu ya, tapi juga kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya. Ya hanya kita bisa memprediksi berdasarkan ini saja, keterangan dari Kementerian Kesehatan misalkan ya, dari pemerintahan bahwa COVID-19 ini akan berakhir di akhir tahun atau di bulan Juli dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan memang kita selalu berdoa pada Allah supaya COVID-19 ini cepat berlalu, cepat apalagi ya, tidak ada lagi memakan korban, cukup tidak ada lagi korban dan tidak ada lagi yang terpapar oleh COVID-19 ini. Nah ini ya, ini terkait dengan menjaga kesehatan di era pandemi corona ini. Nah, itu mengenai kesehatan mental di masa pandemi COVID-19. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai tips ya. Tips bagaimana menjaga kesehatan mental di masa pandemi ini begitu ya. Menjaga kesehatan mental di masa pandemi. Setidaknya saya di sini membuat beberapa tips, cukup banyak ya, ada 10 tips yang bisa kita
pahami terkait dengan bagaimana menjaga kesehatan mental itu sendiri. Yang pertama, tips yang pertama, sharing. Kita harus mampu sharing dan juga saling mendengarkan dengan orang-orang sekitar. Nah, ketika kita kan sampai hari ini itu masih tetap anjuran pemerintah, dikatakan bahwa harus stay at home, mengurangi berbagai kegiatan atau aktivitas di luar. Itu untuk mencegah penularan COVID-19 begitu ya. Nah, sharing dan juga saling mendengarkan ini penting untuk digali, untuk dikembangkan terutama di keluarga ya. Kita sering itu misalkan dengan keluarga, dengan anak, dengan pasangan begitu ya. Nah, itu saling mendengarkan dulu, karena mungkin di antara anggota keluarga kita ada yang tidak paham, juga ada yang mengalami tadi ya, ada yang mengalami gangguan mental, mungkin dia merasa sedih, bingung, bosan dan lain sebagainya, atau juga cemas, harus bagaimana, mungkin cemas ada yang nggak mau keluar, takut dan sebagainya. Tapi bagaimana kita bisa membagi informasi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, di keluarga gitu, itu dipahami, itu sharing dan juga saling mendengarkan begitu. Jadi jangan sampai ketika anak misalkan bingung harus bagaimana atau murung, malah dimarahi oleh orang tua, tidak seperti itu. Tapi ditanya ke anak apa yang dia kendala apa yang dia alami, bagaimana perasaannya begitu ya, terkait dengan masa pandemi ini, supaya memang dia atau lingkungan, orang-orang di lingkungan sekitar kita mampu beraktivitas secara normal begitu ya. Itu diperlukannya yang pertama ya, sharing dan juga saling mendengarkan. Berikutnya yang kedua adalah bagaimana kita bisa tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang yang kita sayangi. Terutama ini yang paling harus kita rekatkan adalah dengan keluarga sendiri di rumah, yaitu adalah menjaga hubungan baik sebelum kita menjaga hubungan dengan orang lain begitu ya. Nah, ini tetap harus bisa menjaga hubungan dengan orang-orang yang kita sayangi. Misalkan kita banyak berinteraksi, berkontak lewat media sosial dengan orang-orang yang kita kenal, dengan teman, dengan saudara, mungkin saudara yang jauh. Nah, ini ya menjaga hubungan yang baik ini juga bisa membuat hati kita bahagia, supaya memang tidak terlalu boring di rumah misalkan begitu ya. Kita bisa saling bercerita, mungkinnya meminta informasi dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau kita ingin mengetahui kondisi pandemi COVID-19, perkembangannya yang baik seperti apa, atau perkembangannya yang sahih, yang valid, nah itu gunakan sumber-sumber informasi yang terpercaya begitu ya. Apalagi sekarang zaman media sosial, kita jangan langsung posting tanpa berpikir dulu, tanpa disaring dulu gitu ya. Tapi sebelum sharing itu saring dulu ya informasinya yang benar seperti apa, apalagi terkait dengan COVID-19. Nah, sumber terpercaya apa misalnya dari Kementerian Kesehatan, atau dari gugus tugas, ataupun dari pemerintahan misalkan itu ya. Itu supaya kita mengetahui informasi yang sahih tentang COVID-19 ini. Dan juga hati-hati, jangan sampai kita men-share informasi itu yang bernada menakutkan, nakut-nakuti, karena tidak semua orang di lingkungan kita itu mentalnya kuat begitu ya, tapi juga untuk orang-orang yang mudah panik, mudah cemas, itu akan menambah cemas begitu ya. Itu diantaranya terkait dengan ini ya. Lalu juga itu ya, informasi terpercaya tentang informasi untuk mendapatkan informasi tentang COVID-19. Berikutnya ada yang keempat, kurangi waktu Anda dan keluarga untuk menonton ataupun membaca atau mendengarkan liputan-liputan berita yang meresahkan. Misalkan kita terlalu sering buka medsos nih, atau menonton televisi. Kan televisi itu tiap hari tayangannya COVID-19, korban, pertambahan korban dari tiap wilayah dan lain sebagainya begitu ya. Padahal kan seharusnya untuk mengurangi kecemasan kita jangan
terlalu ingin tahu misalkan begitu. Cukup karena dengan kita tahu pandemi, kenapa kita harus stay at home sampai saat ini, kita harus sadar diri, sudah tahu diri bahwa oh memang kita harus di rumah itu karena terjadi banyak pemaparan COVID ini, masih banyak korban yang terpapar COVID ini begitu ya. Sehingga apabila kita tidak ingin panik, tidak ingin takut atau tidak ingin cemas, nah itu kurangi membaca hal-hal semacam itu gitu ya. Cukup dengan kita misalkan ketika menayangkan di televisi ada berapa ribu orang yang meninggal di Indonesia misalkan, nah, seperti itu. Nah kita tuh cukup tahu saja misalkan begitu, dan bagaimana kita mengantisipasi diri supaya saya tidak terpapar dan lingkungan saya tidak terpapar. Cukup saja seperti itu sebenarnya ya. Kalau memang kita mudah panik dan lain sebagainya, jangan baca-baca yang postingan atau tulisan-tulisan yang memang bernada meresahkan atau membuat cemas misalkan begitu ya. Nah, yang kelima, terapkan pola hidup yang sehat. Nah, itu penting juga ya untuk mempersiapkan fisik yang sehat. Karena kalau fisik sehat, insya Allah psikologis kita juga sehat begitu ya. Makanya meskipun kita tetap stay at home di rumah, kita harus tetap istilahnya itu melakukan aktivitas yang bermanfaat ya, olahraga di pagi hari, berjemur misalkan, itu ya emang hal-hal yang bisa meningkatkan imun tubuh kita begitu ya. Itu tetap pola hidup sehat itu tetap harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa mungkin olahraga, senam di rumah dan lain sebagainya, itu bisa meningkatkan imun tubuh gitu ya, disertai dengan kita harus banyak makan makanan yang sehat dan juga bergizi begitu. Berikutnya yang keenam adalah hindari kepanikan yang berlebihan dan tetap jaga kebersihan diri. Nah ini juga penting untuk diperhatikan. Ketika kita merasa takut, panik juga jangan, memang ini sudah diantisipasi atau oleh pemerintah ya, tentang jangan memborong barang misalkan begitu ya, atau jangan memborong sabun, hand sanitizer karena sebetulnya persediaan cukup gitu ya. Jadi supaya kita bisa berbagi dengan orang lain juga yang membutuhkan. Nah ini ya, jadi gak usah panik kita memborong sembako ataupun alat-alat kesehatan gitu ya, pelindung diri, masker dan lain sebagainya. Nah ini juga ya, itu supaya menjaga tetap mental kita jadi ditahan nafsu emosi kita, supaya memang tidak ingin segala membeli hal-hal kebutuhan yang berlebihan. Nah yang ketujuh adalah mendisiplinkan diri dan jadilah pelindung kehidupan. Nah ternyata setelah COVID-19 ini menyebar sampai saat ini ya, sudah beberapa bulan, istilahnya itu masih banyak memang orang-orang atau masyarakat kita yang tidak disiplin gitu ya, tidak disiplin dalam mematuhi aturan atau anjuran pemerintah. Apalagi sekarang mendekati Lebaran ya, ibu-ibu khususnya biasanya itu banyak memborong mungkin baju ataupun bahan-bahan persiapan untuk Lebaran, nah begitu ya. Kemudian sampai berdesak-desakan di tempat pusat perbelanjaan misalkan. Nah itu juga sebetulnya cukup meresahkan ya, dikhawatirkan itu akan pemaparan atau virus corona itu bisa juga terkena secara penyebarannya secara cepat gitu ya. Maka untuk itu lebih baik patuhi anjuran pemerintah supaya kita mendisiplinkan diri begitu ya. Pakai alat pelindung diri, masker, pakai hand sanitizer, atau tetap menjaga kesehatan gitu ya. Itu diantara hal-hal yang patut kita ketahui mengenai COVID ini juga ya. Kemudian ada anjuran jangan mudik begitu ya, katanya jangan mudik. Nah ini juga salah satu penyebaran. Kalau kita memang ingin segera COVID-19 ini segera berlalu gitu ya, memang harus mematuhi apa yang dikatakan oleh pemerintah atau dari Kementerian Kesehatan itu ya. Misalkan jangan mudik, jangan keluar rumah dan lain sebagainya ya. Nah itu juga untuk mengantisipasi atau mengurangi tingkat penyebaran virus ini gitu ya. Kemudian berikutnya yang ke-8 itu adalah bahagiakan hati ya dengan cara membantu orang lain.
hati itu memang selama pandemi corona, meskipun kita dilanda berbagai permasalahan ya, masalah psikologis, masalah stres, kecemasan, masalah ekonomi, kemudian jarak sosial dan lain sebagainya. Nah, itu memang membuat kita tidak bahagia, tapi kita akan harus menyadari diri gitu ya, harus menyadari, harus aware bahwa ini memang harus kita terima, kondisi ini harus kita terima gitu ya. Nah, berbahagia hati dengan membantu orang lain itu tidak hanya dengan istilahnya harta ataupun barang dan lain sebagainya, tapi juga dengan bentuk support, motivasi terhadap orang lain supaya tetap hidup sehat gitu ya. Misalkan apalagi terutama untuk anak-anak pelajar, anak SD ataupun siswa gitu ya, mahasiswa, nah itu tetap banyak memberikan support, motivasi supaya mereka mampu istilahnya melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat gitu ya. Di era Covid ini justru ya peluang untuk kita mengembangkan bakat, tetap produktif itu lebih besar begitu ya. Dengan kita banyak di rumah itu sebenarnya kalau kita mau produktif itu sangat mudah mengembangkan bakat apa saja yang kita bisa, apa saja yang kita mau gitu ya, silahkan. Mungkin ada yang punya keinginan, punya minat atau bakat dalam bidang seni ataupun sastra dan lain sebagainya, itu bisa dikembangkan dalam bidang masak mungkin ataupun apa, itu bisa dikembangkan sebetulnya. Nah itu membuat lakukan saja apa yang membuat hati kita bahagia dalam era pandemi ini begitu ya. Itu diantaranya. Kemudian yang ke-9 adalah bagaimana kita bisa saling mendoakan, tetap takorub, tetap sangat dekat pada Allah pada era pandemi ini gitu ya. Saling mendoakan dan banyak berlindung memohon pertolongan kepada Allah supaya pandemi corona ini jauh dari diri kita atau penyebarannya tidak lama dan segera berakhir begitu ya. Nah, ini juga di era pandemi ini, apalagi di bulan Ramadan, kita lebih banyak memperbanyak diri memohon pertolongan Allah supaya segalanya cepat berjalan normal kembali, aktivitas kita begitu ya, aktivitas mungkin pembelajaran, perkantoran dan lain sebagainya ya, perekonomian dan lain sebagainya itu. Jangan lupa kita selalu memohon di setiap saat, di setiap waktu itu untuk selalu berdoa kepada Allah. Yang terakhir, yang ke-10 adalah, nah ini jika di sekitar kita ada yang mengalami kecemasan seperti tadi ya, karena kan kalau tadi dikatakan sehat mental itu tanda-tandanya kan orang-orang yang mampu menyesuaikan diri begitu ya, mampu menggali potensi diri begitu ya dan lain sebagainya. Nah justru di era pandemi ini seperti apa mental yang tidak sehat itu ya, diantaranya mental yang tidak sehat selama pandemi. Satu, yang pertama itu kan kita mengalami stres atau tekanan begitu ya, seperti tadi merasa sedih, bingung dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kedua kecemasan, anxiety gitu ya, seperti ketika mendengar virus corona, kata corona atau korban meninggal, kita merasa jantung berdebar misalkan ya, gemetaran dan lain sebagainya misalkan begitu ya. Nah itu kemudian yang ketiga biasanya obsessive compulsive disorder atau OCD. Nah itu OCD ini adalah, atau obsessive compulsive disorder ini adalah suatu bentuk pengulangan perilaku yang biasanya dari sebuah kecemasan. Nah, ini juga terkait COVID-19 bisa saja terjadi OCD tadi ya, obsesif kompulsif tadi. Jadi di mana orang-orang melakukan tindakan pengulangan itu secara berlebihan. Misalkan karena dia takut bajunya terkena virus, maka dia sering mencuci baju. Kemudian takut tangan atau bagian lainnya terkena virus corona, maka dia mengulangi terus-menerus mencuci tangan dengan sabun misalkan gitu ya. Itu sudah menunjukkan gejala-gejala OCD misalkan begitu ya. Atau dia baru keluar rumah sedikit padahal ke depan rumah misalkan ya, tidak interaksi dengan orang banyak. Nah pas dia masuk rumah dia cuci langsung baju, langsung mandi, mungkin sehari bisa sampai 5 kali 6 kali mungkin, atau cuci tangan bisa sampai 6 kali 7 kali dan lain sebagainya. Itu pengulangan itu juga termasuk
gangguan juga ya, gangguan di era pandemi ini gitu ya. Keempat adalah depresi. Depresi juga sama ya, ketika dia merasa tidak berharga, tidak berguna, sedih berkepanjangan, misalkan aduh takut nih corona itu bagaimana, atau terkait dengan bagaimana nih perekonomian, atau apalagi ya para pedagang misalkan tidak bisa berjualan, ekonomi anjlok dan sebagainya, itu kan bisa membuat depresi sebetulnya begitu ya. Nah itu jika ada di sekitar kita mengalami hal-hal semacam tadi ya, mental yang tidak sehat semacam tadi, stres, cemas, anxiety, ataupun depresi, ataupun juga tadi OCD tadi ya, nah itu segera mencari bantuan orang-orang profesional semacam psikolog ataupun konselor misalkan ya. Atau untuk gejala-gejala yang sudah berat itu bisa menghubungi psikolog misalkan ya. Kalau masih masalah ringan itu masih bisa dikonseling sebetulnya. Nah itu diantaranya jika ada yang terkena gejala-gejala mental yang terganggu semacam tadi. Nah itu ya, memang dari hasil saya juga survei memberikan angket terhadap siswa ya kemarin di awal penyebaran COVID ini di bulan Maret gitu ya. Memang dari beberapa persen adalah 50% siswa itu memang ada mengalami semacam kecemasan, stres juga di awal itu seperti itu. Tapi setelah di konselingnya secara kelompok, secara individu itu sudah mulai berkurang. Mereka sudah tahu, sudah mulai sadar, menerima, sudah paham bagaimana menjalani hari-hari dalam era masa pandemi ini. Karena kalau untuk kita orang dewasa yang normal itu masih bisa menerima, tapi untuk anak-anak mungkin ya, untuk anak remaja itu kurang bisa mengerti harus bagaimana, harus apa gitu ya di era pandemi ini. Nah itu diantaranya ya, mengenai bagaimana tips menjaga kesehatan mental di era atau di masa pandemi COVID-19 ini. Demikian pemaparan dari saya, mudah-mudahan ada banyak manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kehilafan. Mudah-mudahan terkait dengan masalah COVID-19 ini kita sehat secara fisik, sehat secara mental, juga bisa beradaptasi, bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan secara baik, bisa berkontribusi gitu ya, bisa menggali potensi yang kita miliki sehingga kita tetap bahagia, tetap sehat mental kita, diri sendiri dengan keluarga begitu ya. Demikian untuk hari ini, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa bertemu kembali. Semoga Allah tetap melindungi diri kita. Mudah-mudahan Ramadan ini bisa kita lalui dengan penuh makna. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa, beriman, bisa meningkatkan kadar keimanan kita, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Demikian dari saya, ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.